Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Education Math 15. Pada video pembelajaran kali ini masih membahas tentang materi gradien. Materi sebelumnya kalian sudah memahami dan mempelajari tentang gradien yang melalui satu titik dan gradien melalui dua titik. Ya, pada video sebelumnya untuk gradien di sini untuk M sama dengan Y per X, di sini adalah gradien yang melalui satu titik. Kalau yang M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1, itu adalah gradien yang melalui dua titik. Ya, mereka semua pada grafik. Dan untuk yang melalui dua titik ini, ada rumus yang satunya lagi ya. Jika ini dimulai dari Y2, berarti penyebutnya dimulai dari X2. Kalau di sini saya mulai dari Y1, berarti penyebutnya ya X1 dikurangi X2. Untuk hasil jawaban ya itu ketemunya sama. Nah, pada materi atau video yang saya bahas kali ini adalah hubungan gradien garis. Hubungan gradien garis ini ada dua macam. Yang pertama adalah gradien yang saling sejajar dan gradien yang saling tegak lurus. Satu persatu kita akan bahas. Untuk gradien yang saling sejajar, di sini sejajar simbolnya adalah dua buah garis ya yang sejajar. Atau bisa dikatakan seperti kayak rel kereta api ya. Nah, biar semakin paham, di sini ada sebuah grafik ya. Ada dua buah garis, garis K sama L, mereka adalah garis yang saling sejajar ya. Jika nilai gradien K itu adalah 3, ya berarti nilai gradien dari garis L ini juga 3. Kenapa? Karena sejajar yang nilainya sama. Ya. Untuk rumus biasanya di gradien yang saling sejajar ini adalah M1 sama dengan M2. Nah, M1 sama dengan M2. Ini berarti untuk gradiennya tergantung atau dari soalnya yang memunculkan ya, tergantung dari soalnya. Jika dia diminta K ya berarti gradien K sama dengan gradien dari L. Ini permintaan dari soal. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Jika gradien garis R nilainya negatif 2, tentukan gradien garis S. Lah, dinyatakan bahwa R itu sejajar dengan S. Berarti gradien R-nya itu sama besarnya nilai dengan gradien garis S. Maka bisa dituliskan bahwa gradien R sejajar dengan gradien S, berlaku nilai gradien S itu sama besarnya, yaitu negatif 2. Bisa dipahami ya untuk adik-adik semua. Nah, di sini saya akan mencontohkan misalnya jika titik ya maksudnya, jika titik A itu nilainya negatif 2,5 dan B nilainya 3,-1 misalnya. Dia terletak pada garis T. Nah, di sini ada kalimat bahwa garis T itu sejajar dengan garis Z. Nah, pertanyaannya, tentukan gradien garis Z. Nah, berarti kita mencari tahu dulu gradien dari AB atau gradien dari garis T. Kenapa? Karena titik ini terletak. Berarti maksudnya adalah terletak pada garis lurusnya itu T, yang garis miring.
Ya, misalnya saya buat seperti ini. Nah, garis A itu di sini dan garis B itu di sini. Nah, ini namanya terletak. Berarti titik A sama titik B ini adalah terletak pada garis T. Nah, kita cari tahu dulu. Berarti gradien garis T ya, kita pakai rumus Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Maka kita bisa ambil bahwa kemarin yang kedua atau urut abjadnya ya, berarti B itu berarti yang kedua. Berarti ini Y1 yaitu negatif 1 dikurangi Y1-nya adalah 5. Kemudian untuk X2-nya di sini adalah 3 dan X1-nya di sini adalah 2. Berarti negatif negatif 2 ya. Ini adalah punyanya rumus dan ini miliknya sendiri. Berarti ini kalimatnya adalah hutang 1, hutang lagi 5. Berarti semakin hutang. Nah, aturan dari perkalian bahwa kalau ketemu kurung berarti kali. Negatif kali negatif berarti positif. Bisa kita tulis dulu 3 tambah 2. Maka hasilnya negatif 6 per 5. Ini masih gradien garis dari T. Lah, bagaimana gradien garis Z? Nah, di sini ada ketentuan bahwa garis T itu sejajar dengan garis Z. Maka kita bisa tulis garis T itu sejajar dengan garis Z. Nah, maka karena gradien dari garis T itu sama dengan gradien dari garis Z, berarti bisa kita tulis gradien dari Z sama dengan negatif 6 per 5. Cukup mudah ya, adik semua ya, bisa dipahami. Nah, sekarang yang selanjutnya, tadi di awal bahwa gradien saling sejajar. Nah, di sini yang kedua ya, bisa kalian lihat bahwa yang A itu tadi gradien saling sejajar. Di sini saya akan membahas yang selanjutnya yaitu gradien saling tegak lurus. Ya, gradien saling tegak lurus. Tegak lurus di sini simbolnya seperti ini, tegak lurus, ya. Nah, untuk konsepnya yang tegak lurus ini adalah berbeda dengan yang sejajar. Artinya berkebalikan. Ya, artinya berkebalikan. Nah, di sini konsepnya yaitu M1 kali M2 nilainya negatif 1. Nah, kita menggunakan rumus ini nanti. Jika gradien garis saling tegak lurus, nama lainnya ya kebalikannya. Nah, semisal contoh. Di sini saya misalkan ya, bahwa garis K bergradien 2/5, dia tegak lurus ya, dia tegak lurus terhadap garis L ya. Untuk garis K itu bergradiennya 2/5 dan K itu tegak lurus terhadap garis L. Nah, di sini disuruh mencari tentukan gradien garis L. Berarti kita tuliskan dulu bahwa gradien dari garis K itu nilainya 2/5. Lah, nilai dari gradien garis L itu berapa? Kita pakai rumus ini. M1-nya ya berarti yang K. Nah, kita masukkan 2/5 ya. Berarti bisa saya tulis M1 kali M2 sama dengan negatif 1 kali M2 sama dengan negatif 1. Kemarin kali pindah jadi
bagi. Ya, kalau bagi kita pindah jadi kali. Maka M2 sama dengan negatif 1 per 2 per 5. Ya, untuk konsep ini perlu kalian ingat bahwa A dibagi C per D, pecahan dibagi pecahan, yang pecahan bawah ini naik ke atas, kali. Maka nilainya AD per C. Ya, kalau yang satunya A per B dibagi C per D, ya ini sama. A-nya kalikan D, B kalikan C. Berarti A kali D per B kali C. Nah, seperti ini sering keluar. Saya sampaikan dulu. Nah, berarti ini kita pakai konsep yang atas. Dia naik. Ya, berarti nilai dari gradien atau M2-nya itu 5 dikali negatif 1 ketemunya negatif 5 per 2. Maka gradien garis L ketemulah negatif 5 per 2. Paham ya dari semua ya? Atau rumus cepatnya tadi sudah saya katakan bahwa jajar dengan tegak lurus itu berkebalikan. Sejajar dengan tegak lurus itu berkebalikan. Lah misalnya di sini saya punya soal. Jika gradien R nilainya 5. R tegak lurus dengan K. Berarti gradien garis K, kebalikannya ini kan positif. Kebalikannya positif pasti negatif. Lah ini kan 5 satuan. Kebalikannya 5 adalah ya 1 per 5. Jelas ya? Misal contoh yang ini. Misal gradien dari K, ya, gradien dari K itu nilainya 2 per 5. Nah, untuk K sendiri tegak lurus terhadap L. Berarti nilai gradien garis L ini positif. Lah, positif kebalikannya negatif. Lah, 2 per 5 kebalikannya ya berarti 5 per 2. Nah, ini rumus cepatnya seperti ini. Mudah ya, adik-adik semua ya. Nah, misalnya saya punya contoh yang lain lagi. Untuk yang nomor 3, nomor 2. Jika gradien dari G itu nilainya negatif 4 per 7. Ya, negatif 4 per 7. Kemudian, tentukan gradien dari H dengan G itu tegak lurus dengan H. Ya sama kayak tadi. Bahwa gradien G itu nilainya negatif 4 per 7. Kita masukkan ke rumus. M1 kali M2 nilainya negatif 1. MGG yang pertama berarti negatif 4 per 7 kali M2 sama dengan min 1. Maka M2 saja ya min 1 per min 4 per 7. Nah, di sini sudah kalian lihat seperti tadi ya, dia naik ke atas, negatif 1 kali 7 berarti negatif 7 per negatif 4 sisanya. Berarti untuk M2-nya negatif dibagi negatif berarti positif. Hasilnya 7 per 4. Nah, bisa kita lihat ya bahwa nilai dari gradien G itu tegak lurus dengan gradien dari H. Nah, di sini MG atau gradien dari G ini adalah negatif 4 per 7. Karena tegak lurus berarti ini
nama lainnya kebalikan. Ya, berarti kebalikan dari negatif yaitu positif. Ya, kebalikannya dari 4/7 ya berarti 7/4. Seperti ini adik-adik semua. Bisa dipahami ya? Ya. Untuk video pembelajaran kali ini, saya cukupkan dulu. Kita akan membahas video-video yang lainnya untuk tetap selalu mendukung channel ini dengan mensubscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.